يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 menyatakan bahwa mencuri itu telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Disebut di dalam Al-Quran, ya, disebut dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala perintah supaya dipotong tangannya. Dalam Al-Quran, mencuri itu dipotong tangannya. Tentu nanti ada kategorinya. Tibang kalau nyolong sendal dipotong tangannya, ya Allah, jangan. Ya. Ini ada kategorinya, nanti belajar tuh, adanya di ilmu fikih tuh tentang apa namanya? Tentang kisos, balasan. Ya, kalau berzina hukumannya apa, mencuri apa, dan ada semuanya. Gimana tuh kalau korupsi miliaran? Waduh. Ya. Kenapa sih kalau mencuri harus dipotong? Karena mencuri ini, ya, biar kita tahu, orang kalau udah mencuri itu umumnya akan mencuri lagi. Penjara aja nggak efek. Nggak ngepek kalau orang Betawi. Makanya harus dipotong tangannya. Sebab kalau orang dipotong tangannya udah satu nih, nggak banyak-banyak, segini doang, nggak bisa dipotong semua. Jarinya aja potong nih segini nih, begini nih jarinya, misalnya begini nih, jarinya aja nih, jangan segini jarinya. Bisa nggak ngambil duit? Nggak bisa, apalagi dua-duanya kayak unyil. Nggak bisa, tuh. Ya, walaupun dia mau mencuri lagi udah malu gimana bawanya, susah mau ngituin kertas apa itu minimal aja begitu, apalagi ada efek jerak. Dan apalagi pelajaran buat yang lain, kalau mencuri dipotong, yang lain bakal takut gak? Takut. Makanya kalau pakai hukum begitu selesai. Ini kita hukum Quran. Ya, kita bicara hukum Quran kita. Karena apa pakai hukum Quran? Karena Quran ini adalah petunjuk buat orang mukmin, hudan lil muttaqin, dan ini adalah kitab suci kita. Inilah yang dibilang umma imamuka, siapa imammu? Dikubur tanya adalah Al-Quran. Imam tuh gak imam? Imam di depan. Kalau sholat itu kita jadi makmum, imamnya ada di depan. Imam ruku kita ikut, imam i'tidal kita ikut, imam sujud kita ikut. Tuh imam. Kalau kita imam sujud kita nggak mau sujud, sah gak? Nggak sah. Kalau jadi imam kita ikutin apa yang disuruh Quran. Tapi ternyata kalau kalian orang Islam, karena Islam itu, Quran itu harus di depan kalian. Apa yang diatur oleh Al-Quran kalian harus ikutin. Ya apapun juga, ini karena kita lagi masalah di pasal yang ke-15 tentang mencuri yang Allah perintahkan dipotong. Makanya kenapa Allah Ta'ala demikian? Kalau kita lihat hukuman yang lain-lain tuh, ya narkoba, mencuri ini dihukum mati. Bahkan kalau ada negara lain saking malunya harakiri, itu gak harakiri? Bunuh diri. Misalnya pengumuman mulai besok korupsi, mencuri, ya dengan kategori ya, maka akan dipotong tangannya. Ya gak bakal ada deh. Andai kata ada kelepasan, ada juga yang kelepasan karena hilap, dipotong juga tangannya, udah kelar, nggak ada lagi. Tuh efeknya di situ tuh Islam begitu, jangan sampai terjadi dan terjadi lagi. Hanya di dalam ilmu psikologi namanya, atau ilmu apa sih namanya tuh, dibilang kleptomania, bener ya, kleptomania. Padahal dia kaya, dia punya duit, dia masih nyolong juga, karena udah jadi apa? Candu. Tuh penyakit yang susah hilangnya. Andai kata disembuhkan akan mudah kembali ke penyakit itu. Ada 4. Pegang nih. Ada 4 penyakit. Apabila terjangkit ini penyakit, susah untuk sembuhnya. Sulit. Andai kata sembuh, mudah untuk kembali terjangkit. Bayangin tuh. Pertama narkoba. Tuh. Berapa kali kita lihat di televisi, ditangkap lagi. Dia rehabilitasi. Berapa tahun? Ketangkep lagi. Karena sulit memang. Maka jangan sampai kena narkoba kalian. Satu dosa besar, haram, ummul khaba'is. Ya, ibu daripada kejahatan. Dulu nih kita ngaji di gini-ginian diterangin. Bahaya minuman keras, dosanya dikasih tahu, efeknya dikasih tahu, akibatnya dikasih tahu, baik di dunia di akhirat. Judi, ini pelacuran dan sebagainya. Tuh, makanya berapa banyak udah kena narkoba sulit hilangnya. Kalau udah sulit hilangnya, baik, gampang kenanya. Kenanya gimana? Sama teman-temannya lagi? Tuh, rokok aja susah, apalagi narkoba sama. Tuh, ya sulit. Pertama, catat tuh. Kedua apa? Gila. Orang udah kena gila,
sulit disembuhin. Coba cari orang gila sembuh, jarang. Orang gila baik, kalau belum stres belum gila banget. Ya itu belum. Kalau masih ente lihat ada orang gila doyan cewek cakep tuh belum gila. Belum gila doyan duit. Gila mengaku gila kemudian apa namanya demen puja-puji, itu sih bukan gila. Gila tuh bener-bener yang ente lihat tuh telanjang, nggak doyan perempuan telanjang, dia kagak nggak ngeh udah. Makan dari apa? Dari sampah tuh dulu gitu lihat begitu. Kalau sekarang masih minta sama orang tuh bukan orang gila. Belum, gila tuh paling takatannya tuh paling kadarnya begitu tuh. Itu udah nggak ngah segala macem udah. Coba cari sembuhin, sulit. Ya alhamdulillah ada beberapa orang yang bisa nyembuhin orang gila, tapi memang kan berproses. Nggak gila besok sembuh, berproses sulit. Andai kata udah baik, mudah kena gilanya. Tuh, ya. Apa? Pertama mencuri, pertama apa? Narkoba atau khamar, kedua gila, ketiga mencuri. Kleptomania. Kalau orang udah mencuri akan terus-terusan di penjara, efek jerah begitu lagi nanti. Makanya kenapa Islam harus potong tangannya. Efek jerah, keduanya lagi dia nggak bakal berbuat, dan efek jerah buat yang lainnya. Pelajaran. Nah yang keempat, bohong. Orang kalau tukang bohong, terus-terusan bakal bohong, sulit bakal hilang. Makanya hati-hati sama orang bohong. Nah, bener kan? Iya, udah pasti. Bohong lagi. Makanya nih kalau punya murid tukang bohong, wah habis. Ya, harus kita iniin, kita apa namanya? Kita tempa. Susah, akan balik lagi. Makanya buat kalian, jangan cari pemimpin yang tukang bohong. Ngebohong lagi, ngibul lagi begitu. Kalian punya istri, jangan punya istri yang tukang bohong. Bakal bohong dan bohong lagi begitu. Dia selingkuh, bohong, udah selesai, udah damai, besok begitu lagi. Banyak kejadian. Ketagihan udah, ketagihan. Sama juga laki-laki punya istri, istri juga sama punya suami. Jadi 4 nih, nah ketagihan nih bahasanya. 4 kalau udah kena nagih, nah, nagih, ketagihan, nah nagih, nyandu, sulit hilangnya. Andai kata hilang, sulit yang begitu hilang, susah kemudian sembuh, mudah lagi untuk kembali. Naudzubillah min dzalik. Yaitu kalau yang secara ininya yaitu bohong, mencuri, gila, narkoba. Mau diacak-acak yang mana nggak apa-apa ya, karena bukan rukun. Bukan apa namanya yang berurut. Emang rukun wudhu. Mesti berurut. Kalau yang nggak berurut nggak jadi masalah, yang mana aja, yang penting empat-empatnya ente hafal. Narkoba, mencuri, gila, berbohong. Ya, itu sulit tuh. Nah, makanya kita lagi bicara tentang mencuri. Ya. Dipotong tangannya pencuri itu, dan lagi beberapa hadis Nabi dan perkataan segala ulama bahwa menyatakan mencuri itu adalah dosa besar. Tuh jangan dianggap kecil tuh. Mencuri dosa besar. Jangan sisanya ya. Belajar kalau dari hal yang kecil ente boleh ngentit, biasanya naik ntar. Tuh, belajar kenapa? Biar ntar kita punya anak atau tubuh kita ini berbuat yang baik. Sebab orang yang makan haram pasti badannya, tubuhnya akan berbuat haram. Tuh, ya ini tuh. Man akala haram asad jawarihu sya'aman aba. Barang siapa makan yang haram, otomatis mau tidak mau barang badannya, tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا